Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua masjid dan jajarannya, ketua Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, RT dan RW yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua dijaga, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berniat puasa kita sudah boleh mulai sekarang. Jadi mulai dari maghrib tadi setelah diputuskan masuk isbat itu sudah boleh berniat, Pak. Dan biasanya kadang-kadang kan setelah tarawih pun dipandu oleh imam. Jadi berniatlah kita, Pak, ya. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang marhaban ya Ramadan. Jadi waktunya tak lama. Kalau bulan Ramadan itu Ustaz dibatasi. Saya paling suka dibatasi. Jadi tidak perlu lama-lama aja Ramadan, Pak. Tarhib. Jadi ada istilah kaum bapak dan kaum ibu, ada namanya marhaban. Kemudian ada satu istilah namanya tarhib Ramadan. Kan begitu. Marhaban itu dengan tarhib secara bahasa artinya itu lapang. Lapang hati kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa bahagia kita? Kenapa lapang hati kita menyambut bulan suci Ramadan ini? Karena perjuangan di bulan Ramadan ini bukan saja kita mempuasakan dari segala yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga dari segala yang menghilangkan pahala puasa. Jadi perjuangannya itu sangat luar biasa. Tengoklah besok jam-jam 1, jam 2, itu perjuangan sangat kritis tuh. Jam segitulah yang paling payah dapat senyum orang tuh, Bang. Hati-hati, tengoklah besok. Jadi kaum bapak dan kaum ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kalau ditanya orang kenapa kita bahagia, lapang hati kita menyambut bulan suci Ramadan itu, sudah sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan, bulan Al-Quran, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan dilipat gandakan pahala. Maka itulah alasannya kita bahagia, lapang hati kita menyambut bulan suci Ramadan. Ada orang tanya, awak tuh ngapa bahagia senang masuk bulan Ramadan tuh? Iyalah, di bulan Ramadan tuh laris lotek saya. Lain cerita juga. Nggak lillahnya juga. Ya kan? Kenapa bahagia menyambut bulan Ramadan? Iyalah 10 terakhir Ramadan tuh dapat THR. Itu bukan lillah. Kalau kita ditanya kenapa bahagia, senang, lapang hati kita menyambut bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu yang saya bilang tadi, dilipat gandakan pahalanya. Kaum bapak dan kaum ibu, ada berapa minit? Ada 5. Belum lagi. Kasih aja kode-kode. Kaum bapak dan kaum ibu, jadi besok insya Allah kita akan puasa. Jadi sebelum nanti tak terjadi pada diri kita, kan dibilang Rasul, di antara kita ini banyak yang berpuasa tapi tak ada pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi sebelum bulan Ramadan ini perbaikilah hubungan kita dengan Allah, kemudian dengan manusia. Maka surga yang Allah ciptakan, u'iddat lil muttaqin, itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kata Allah salah satunya adalah orang yang mampu wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan antara sesama manusia. Maka kaum bapak dan kaum ibu, pada malam nisfu Sya'ban yang kemarin, itu pada malam nisfu Sya'ban, keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban itu adalah Allah pada malam itu memperhatikan hamba-hambanya. Bukan berarti di bulan lain Allah tak perhatikan.
Tapi salah satu dari keutamaan nisfu Sya'ban itu, Allah memperhatikan seluruh hambanya, lalu Allah mengampuni segala dosa mereka, kecuali dua. Yang pertama musyrik, yang kedua namanya musyahid. Apa tu musyrik, Ustaz? Musyrik itu mensekutukan Allah. Yang kedua musyahid. Apa tu musyahid, Ustaz? Orang yang tak mau berdamai. Jadi supaya tak percuma amal ibadah kita itu, siapkan, lapangkan hati kita, rendahkan hati kita, saling beri maaf kita antara sesama manusia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dalam keadaan berkhutbah, pernah beliau terdiam sejenak. Setelah beliau turun, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, tadi engkau diam sejenak, ada apa?" Lalu kata Rasulullah, ketika itu turun Jibril. Salah satu doa dari Jibril adalah, "Ya Allah, jangan terima puasa seorang anak yang belum meminta maaf kepada orang tua." Yang kedua, jangan terima puasa di antara mereka yang satu agama, mereka tak saling memaafkan. Kan tidak enak rasanya, Pak. Satu masjid, satu jamaah, satu komplek, tapi tak berdamai. Kailan rasanya. Yang ketiga, yang didoakan oleh malaikat Jibril, "Ya Allah, jangan terima puasa seorang istri yang belum meminta maaf kepada suami." Itu memang konteksnya begitu, Pak. Tapi maksudnya adalah siapa yang salah dulu, itulah yang meminta maaf. Itu maksudnya tuh, Pak, ya. Lalu kata Rasulullah, siapa yang pertama meminta maaf walaupun kadang-kadang orang yang salah kepada dia, maka pahalanya sangat besar. Jadi kalau tiba bapak malam kebu, beko dia minta maaf di rumah, ada usah di masjid, beko nampak di orang doa di rumah aja. Kalau minta maaf kalau gitu, tengok wajahnya, habis itu salam, cium tangannya. Ada orang minta maaf macam tu, minta maaf amboyonya, hanya di belakanginya dah. Tidak ikhlas, ikhlas. Dari kembali kepada yang tadi, marhaban Ramadan, selamat datang, lapang hati kami. Jadi kalau ada tamu yang datang dua, itu tamunya istimewa, kan ada namanya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang juga. Marhaban itu juga memang diartikan dengan selamat datang. Lalu apa bedanya, Ustaz? Kalau tamunya itu luar biasa, istimewa, maka itu dipergunakan orang Arab dengan kata marhaban. Jadi kalau datang mintu, jangan ahlan wa sahlan, marhaban mintu. Kadang-kadang mintunya datang dari kampung, bakari kan yang nyoba. Itu salah tuh. Datang calon menantu tuh, marhaban calon menantu. Itu artinya. Maka dipakai dengan marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahra siyam. Selamat datang, lapang hati kami menyambut bulan suci Ramadan. Lanjut. Pas. Oh, gas. Jadi kaum bapak dan kaum ibu, supaya kita termotivasi dalam melaksanakan, mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini, kan ada kata Rasul, "Man qama lailata ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang ikut qama itu mendirikan malam Ramadan, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni Allah dosanya yang sudah dan yang akan datang. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkannya. Sebanyak ini tidak sebanding dengan kami itu. Kuat-kuat dan kaum bapak dan kaum ibu. Cuma kalaupun kata Rasul macam itu, tapi yang dibilang Rasul itu siapa yang mendirikan malam itu salat tarawih ini, itu orang yang aktif dari awal sampai akhir. Kalau malam pertama dia datang, malam kedua tidak,
kredit di buahnya Pak. Tak masuk, tak dapat Pak. Tak dapat. Ustaz, saya jualan. Okey, Bapak jualan. Sampai jam berapa Bapak jualan? Jam 2. Jam 3 masih bisa. Iya kan? Sampai jam berapa Bapak jualan? Sampai jam 3. Jam 4 masih bisa. Asalkan jangan sudah masuk sholat subuh itu pula sholat tarawih. Insyaallah. Nah, ya kan? Jadi tidak ada celah. Tidak ada celah kita untuk meninggalkan. Tidak bisa berjamaah sendiri. Jadi mau celah mana lagi kita ambil? Jadi inilah kesempatan yang Allah berikan. Makanya kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dengan mendirikan salat malam, ikut kita tarawih. Berapa lama lah kita di masjid ni? 7:30 itu pun kalau tak masbuk. Ya kan? Kalau tak terlambat. Sampai 9:30 kalau imam tarawihnya gigi 5 nanti. Kalau tak gigi 5 jam 9 dah balik kita ni. Balik kita ni. Ya kan? Sampai segitunya. Setelah itu kerjakan aktivitas yang lain. Kan gitu. Jadi jangan, itulah kata Bang Nabi, pergunakan kesempatan, waspadalah. Ada kan itu. Ini istilahnya pergunakan kesempatan dalam kesempitan. Ada yang menjamin kita Pak hidup selama bulan Ramadan ini? Tidak ada kan? Jangankan selama bulan Ramadan, sampai besok pagi saja belum ada yang menjamin. Allah tak berikan jaminan kepada kita. Rasul pun tak kasih jaminan. Mungkin kita hanya berdoa kepada Allah. Kalaulah tak ikut kita puasa besok pagi, kita hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah lewat itulah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum bapak dan kaum ibu yang dimuliakan Allah, makanya kita harus bahagia, lapang, senang kita, ikhlas kita mendirikan salat tarawih tadi. Jadi kalau agak lambat imam tu, jangan protes di belakang. Ya kan? Kalau agak cepat imam tu, maklumi sajalah. Jadi makanya yang dibilang Rasul tu khairul umuri awsatuha. Namanya saja Bapak Ibu tarawih, bentuk jamak dari tarawih. Apa artinya Ustaz? Santai. Kalau nak buru-buru, apalah kacau tu 23 15 ini. Apalah. Tapi tidak ada pahala yang dapat dah Pak. Tidak ada pahala yang dapat tu. Tidak ada tumakninahnya. Jadi namanya kaum bapak dan kaum ibu tarawih santai. Itu makanya kita bahagia, marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa itu atyabu indallahi yaumil qiyamati min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, lebih harum, atyab, lebih harum, lebih baik daripada rihil miski, minyak kasturi. Kalau bapak ibu pergi ke tanah suci umrah ataupun haji, ada namanya minyak kasturi, tapi bukan itu dia, itu namanya saja. Nabi Muhammad Pak, keringatnya itu kan itu lebih harum daripada minyak kasturi. Kalau keringat awak bau pelacan. Nabi Muhammad itu. Itulah kata Rasulullah. Makanya orang yang ikut berpuasa di bulan Ramadan, bau mulutnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Maka ada perbedaan pendapat para ulama bahwa menggosok gigi kalau setelah tergelincir matahari tak boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh, tapi hukumnya makruh. Terserah. Kalau ibu nak dapat pahala, nak dapat kelebihannya lebih harum daripada minyak kasturi, tak usah bersihkan. Tapi dengan catatan, jangan pula nak gosok gigi selama sebulan. Ini ada kadang jamaah kok, dibilang pintar ndak yo, dibilang nak pandai yo lah kan. Dibuat-buatnya kesimpulan hukum itu sendiri ya kan. Nak memandai-mandai. Ini kata Rasulullah. Makanya kaum bapak dan kaum ibu, kalau ada orang bertanya, jam-jam 2 boleh kita, jam 12 menjelang sholat zuhur boleh kita berkumur-kumur? Boleh, boleh. Cuma itu tadi makruh dia nanti perginya. Apalagi kalau ditinggalkan sedikit ditelan batal. Mana ada Pak, kadang-kadang kan. Makanya puasa ini adalah salah satu bulan mentarbiyah, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Saya berdampingan
Hasan dengan Ustaz Fajar, Ustaz Hamdan berwudu jam-jam 12 menjelang sholat zuhur. Kalau seandainya saya telan sedikit, dia tidak tahu. Yang tahu itu saya dengan Allah. Ya, saya telan sedikit, tak ada yang tahu. Makanya puasa melatih orang jujur. Kalau ada orang selesai ditarbiyah 30 hari di bulan Ramadan, tambah penduta orangnya, berarti tidak ada guna puasa dulu. Secara zahir kita bisa menilai, tidak berterima puasanya itu. Mohon maaf cakap ya kalau ada pejabat di sini. Setelah dia selesai puasa, 30 hari dia puasa. Setelah 30 hari, korupsi dia, ditangkap KPK dia. Berarti tidak ada guna puasa selama 30 hari. Maka rebana Ustaz, mana dia Ustaz? Gimana? Itu kalau kita ambil secara zahirnya. Maka kaum bapak dan kaum ibu, masa dia bergosok gigi pakai apa namanya itu, Dettol, Listerine itu. Setelah itu segarlah mulutnya. Terasa segarnya itu. Kalau ada unsur dia untuk menyegarkan kerongkongannya, itu nanti yang akan jatuh kepada batal puasa. Ditelannya pula sedikit. Kaum bapak dan kaum ibu, kita lanjut sedikit lagi. Jadi di bulan Ramadan ini lapang hati kita, bahagia. Tadi yang pertama saya bilang, kalau kita mendirikan malam tarawih, insya Allah Allah ampuni dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang. Yang kedua, bau mulut kita lebih harum daripada minyak kasturi, insya Allah. Kemudian kaum bapak dan kaum ibu, pernah saya sampaikan bahwa yang dirindukan oleh surga itu adalah salah satunya tadil Quran, yang kedua hafizul lisan, yang ketiga mun'imul jihad, yang keempat as-saim fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga, Pak, kalau ibu itu rindu sama bapak biasa dulu, Pak. Kalau bapak rindu sama ibu biasa, ini surga yang rindu kepada kita. Siapa yang dirindukan surga? Tadil Quran. Apa itu tadil Quran? Orang yang selalu tilawah Al-Quran. Apa beda qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah hanya cuma membaca ayatnya saja, tapi kalau tilawatul Quran, kita baca ayatnya, kita pahami maknanya. Itulah yang dirindukan oleh surga. Maka kaum bapak dan kaum ibu, atapkan, niatkan dalam hati kita, berazam yang kuat, insya Allah kita menghatamkan Al-Quran selama 1 kali dalam sebulan ini. Kalau misalnya lebih, alhamdulillah. Kalau bapak dan kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama dirindukan oleh surga. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan, yang menjaga lisannya. Maka seperti yang saya bilang tadi, banyak di antara kita disanggup menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi yang menghilangkan pahala puasa itu tak bisa kita jaga. Contoh, Pak, lewat itu jaga. Ini kembali ke cerita yang tadi, Pak, jam 2, jam 1. Ini kita mau ke pasar nih ibu-ibu atau misalnya kaum bapak, kan senyum kan agak susah dapat tuh. Ditanya sama kawan, Pak Haji, nah kemana Pak Haji? Ini apa itu? Nggak adonya, padahal ini apa itu, Pak? Hati-hati, inilah yang menghilangkan pahala puasa, tak pandai menjaga lisan. Jawab aja, ditanya orang, nak kemana Pak Haji? Nak ke sana. Itu. Ibu-ibu, nak kemana Bu? Terjelas dia bawa tentengan nak mau ke pasar. Tidak ada katanya, mana mau ke pasar tuh? Hati-hati, hilang pahala puasa. Jadi kaum bapak dan kaum ibu, mata puasakan, kemudian telinga puasakan, tangan puasakan, hati puasakan. Kaum ibu, tidak kaum ibu saja, parahlah kaum apa-apa nih. Kaum ibu di siang Ramadan tuh channel yang ngerumpi, selebritis tuh tidak usah tonton lagi. Tidak ada gunanya, hilang pahala puasa. Ustaz, kan orang tuh yang di situ ngerumpi. Iya, setelah selesai mereka ngerumpi, habis channelnya, ibu pulang balik di rumah. Itu salah itu. Jadi hilang pahala puasa kita. Jadi jaga. Maka kata Rasulullah tadi, yang dirindukan oleh surga itu adalah salah satunya tadil Quran, kemudian hafizul lisan, yang ketiga mut'imul jihad, memberi makan orang-orang yang dalam keadaan lapar. Orang yang di masjid ini, Pak, bukan dalam orang kelaparan, cuma kalau kita antar takjil perbukaan ke masjid ini, walaupun hanya 5 goreng pisang saja, dia makan goreng pisang itu, dia bawa beribadah kepada Allah, maka selama itu pun mengalirlah pahala. Yang terakhir, yang dirindukan oleh surga, was-shaim fi syahri Ramadan, orang yang ikut berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir inilah yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin.
Kaum bapak dan kaum ibu, di bulan Ramadan ini dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Farhatani, dua kebahagiaan. Yang pertama apa Ustaz? Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang diperoleh orang yang ikut berpuasa adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Oh, jangan lewat seperempat bahagia itu. Itu kalau sudah berbunyi sini rasanya hilang beban itu semuanya. Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa. Cuma ibu bacakan doa berbuka puasa itu kan dua tuh. Allahumma lakas itu satu. Yang kedua zahabaz zama'u. Kemudian sambungnya. Boleh mau pilih yang mana? Ibu baca itu setelah berbuka atau sebelum berbuka? Dibacanya sesudah berbuka. Berbunyi sirene itu dari masjid, baca aja bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nak pergi solat bacalah Allahumma lakas sumtu atau zahabaz zama'u. Kenapa begitu Ustaz? Keliru secara bahasa Arab. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakas sumtu ya Allah, aku sudah berpuasa, untukmu aku sudah berpuasa. Betul, kita sudah puasa. Wa bika amantu, dan denganmu aku sudah beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku sudah berbuka. Makanan ulun masuk ke jumlah basawi awak berbuka. Betul tak? Oh kan? Bu, masih di sini tak? Iya kan? Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku sudah berbuka. Itu fi'il madi, kata kerja yang sudah lalu. Jadi yang betulnya macam mana Ustaz? Makan dulu baru baca Allahumma lakas sumtu. Maka itulah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa, berkebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Maka nanti kalau kita sudah masuk surga ditanya oleh Allah, bagaimana dengan kalian nikmat surga yang aku berikan, kata Allah. Maka kita jawab kepada Allah, cukup ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada nikmat yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu ya Allah? Kalian akan berjumpa denganku. Siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua nanti yang ikut puasa, yang hadir pada kesempatan ini, juga Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita motivasi diri kita. Orang-orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, yang beruntung, orang yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Maka pergunakanlah Ramadan ini, mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Di mana dapat Lailatul Qadar itu? Ketika beribadah. Jangan cari Lailatul Qadar di Giant ya, Giant dah tutup dah. Jangan cari di Living World, dah ada di situ. Carilah dia ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.